Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Anak-anakku, di pagi hari ini kita belajar melanjutkan bahan ajar kita kemarin, yaitu Kabinet Milofo. Jadi pada hari ini kita akan bicara tentang Kabinet Ali Sastro Amijoyo I yang dinyatakan demisioner. Bagaimana? Mari kita dengarkan dari peristiwa ini. Anak-anakku kelas 12 yang belajar sejarah nasional, jatuhnya Wilopo membuat Presiden Soekarno mengalihkan mandatnya ke partai lain. Ya, setelah Masumi dan PNI mengalami kegagalan, Presiden menetapkan Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya atau disingkat PIR, dan kabinet itu terbentuk pada tanggal 30 Juli 1953 dengan Ali Sastro Amijoyo sebagai Perdana Menterinya. Kabinet ini bertujuan untuk melanjutkan tugas Kabinet Milofo. Makanya itu dia dikatakan sebagai demisioner. Ya. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota parlemen dan anggota Dewan Konstituante. Ya. Sekalipun kabinet ini berhasil dalam politik luar negerinya, yaitu menyelenggarakan konferensi Asia Afrika pada bulan April 1955, namun harus pula meletakkan jabatannya sebelum tugas utamanya dapat dilaksanakan. Adapun faktor utama yang menyebabkan jatuhnya kabinet ini adalah masalah pimpinan TNI Angkatan Darat yang berpangkal pada peristiwa 17 Oktober 1952. Calon pimpinan TNI yang diajukan kabinet ini ditolak oleh Korps Perwira, kelompok Zulkifli Lubis, sehingga timbul krisis kabinet. Menghadapi persoalan dalam tubuh TNI AD, Parlemen mengajukan mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan. Sebagai dampak dari mosi tersebut, fraksi progresif dalam parlemen menarik Mr. Iwa Kusuma Sumantri dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan pada tanggal 12 Juli 1955. Tak berserang setelah itu, kabinet akhirnya menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno pada tanggal 24 Juli 1955. Kabinet ini ya dinyatakan demisioner. Kebetulan Bung Hatta selaku pejabat presiden, ya, dan Bung Karno sedang menunaikan ibadah haji, ya, segera mengadakan pertemuan dan pimpinan partai untuk menentukan formatur partai. Formatur partai kabinet mempunyai tugas pokok untuk membentuk kabinet
dengan dukungan yang cukup dari parlemen yang terdiri dari orang-orang yang jujur dan disegani. Tuntutan ini berhasil dipenuhi oleh Burhanuddin Harahap. Selanjutnya, Burhanuddin Harahap selaku formatur yang ditunjuk oleh Bung Hatta pada tanggal 11 Agustus 1955 terbentuklah kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap, ya, anak-anakku sekalian, mempunyai tugas penting untuk menyelenggarakan pemilu. Tugas tersebut berhasil dilaksanakan meskipun melalui rintangan-rintangan yang berat. Pada tanggal 27 September 1955, pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen berhasil dilangsungkan dan pemilihan anggota Dewan Konstituante dilakukan pada tanggal 15 Desember 1955. Setelah menyelesaikan tugasnya, Kabinet Burhanuddin Harahap meletakkan jabatannya. Kemudian dibentuklah suatu kabinet baru, ya, berdasarkan kekuatan politik yang ada di dalam parlemen baru itu, karena baru berhasil pemilihan umum. Setelah masalah pemilihan umum, kabinet ini juga menyelesaikan permasalahan TNI AD dan diangkatnya kembali, ya, Kolonel Nasution sebagai Kasat pada Oktober 1955. Program lainnya berusaha dilaksanakan pada masa kabinet ini, yaitu masalah politik luar negeri dan perundingan masalah Irian Barat. Perkembangan politik pasca pemilu 1955 memperlihatkan tanda-tanda renggangnya Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Pada tanggal 1 Desember 1955, Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Pengunduran diri Hatta merupakan reaksi politis ketidakcocokan Hatta terhadap pernyataan yang dikeluarkan Presiden Soekarno. Dalam satu pidatonya, Presiden Soekarno mengatakan bahwa ia akan sangat gembira apabila para pemimpin partai berunding sesamanya memutus bersama untuk menguburkan partai-partai. Bung Hatta adalah seorang demokrat yang percaya pada sistem demokrasi yang bercirikan banyak partai. Perbedaan antara Soekarno dan Hatta tidak hanya muncul pada tahun 1950-an, tetapi semenjak pergerakan nasional pun keduanya sering terjadi perbedaan pemikiran. Masa perjuangan mencapai kemerdekaan dan perjuangan revolusi membawa kedua tokoh ini melupakan perbedaannya, yang sering mereka berdua disebut Dwi Tunggal. Namun mitos itu berubah, ya, dikala menyangkut masalah demokrasi, karena sistem demokrasi konstitusi sangat didambakan Hatta, sedangkan Soekarno menganggap sistem tersebut tidak cocok untuk
bangsa Indonesia. Demikianlah anak-anakku, semoga belajar hari ini memperoleh manfaat yang besar ya, dengan terbentuknya badan konstitusi dan dewan perwakilan rakyat atau anggota parlemen yang berhasil diselenggarakan pada kabinet Burhanuddin Harahap. Ayo belajar, buatlah catatan-catatan kecil, ambil, masukkan ke dalam format dan siap disetorkan dan dinilai. Kita lanjutkan minggu depan dengan session yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.